Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saraf kecepit. Jadi di tulang belakang itu ada sendi. Namanya tulang belakang ya sendi-sendi seperti itu. Nah, di antara sendi itu ada namanya bantalan sendi. Di antara bantalan sendi itu banyak sekali saraf yang lewat situ. Juga sekaligus urat-urat darah, pembuluh darah kapiler banyak sekali di situ. Karena memang di seluruh tubuh kita ini selalu berhimpit antara pembuluh darah kapiler dengan saraf. Terus ada otot. Tapi ototnya tidak di sendi, di sampingnya sendi. Nah, saraf kecepit itu bagaimana? Saraf kecepit itu serabut saraf itu dia tergencet kayak benang ya kan, yang tadinya lurus terus dia belok sedikit, itu tergencet apa? Bantalan sendi. Ini menurut medis. Tetapi apakah kejadiannya seperti itu? Banyak sekali kemungkinan yang lain. Jadi kalau medis kan tidak berpikir kenapa kok bisa sampai tergencet bantalan sendi. Kalau medis berpikirnya karena ada gerakan yang tiba-tiba, yang posisi tidak pas, sehingga bantalan sendi itu keluar menekan saraf. Tetapi apakah hanya itu? Kalau menurut saja banyak sekali kemungkinannya. Bisa jadi saraf kecepit itu karena memang darah itu kotor, entah karena asam urat, entah karena kolesterol, entah karena gula. Dia ngendon atau menggumpal di daerah tersebut. Maka pembuluh darah kapiler itu akan menjadi bengkak. Karena ada darah kotor yang ngendon di situ atau nempel di situ. Pembuluh darah menjadi bengkak. Pembuluh darah yang bengkak ini, ya kan, ini akan memicu bantalan sendi tersebut keluar menekan saraf. Atau dia akan langsung menekan saraf sehingga tertekan dengan bantalan sendi. Jadi saraf itu tertekan antara bantalan sendi dengan pembuluh darah yang bengkak tadi. Maka bisa jadi saraf kecepit itu pemicunya bukan karena gerakan yang tidak pas atau gerakan yang tiba-tiba. Bisa jadi pemicunya bukan itu. Bisa jadi pemicunya hanya karena pembuluh darah yang bengkak. Sama dengan orang stroke. Orang stroke itu ada kasus, ya kan, pembuluh darah itu bengkak sehingga dia menekan saraf. Saraf dengan saraf tertekan nempel menjadi konslet, stroke. Walaupun ada juga stroke yang mana pembuluh darah yang bengkak itu akhirnya pecah, darahnya luber menjadikan saraf itu konslet, stroke. Intinya apa? Kalau menurut saya saraf kecepit itu intinya di pembuluh darah yang bengkak itu, karena pemicu awalnya itu. Maka ini harus dicari kenapa kok pembuluh darah itu bengkak. Kalau itu kolesterol berarti urusannya dengan menu makanannya yang terlalu banyak mengandung kolesterol. Bisa jadi livernya bermasalah. Kenapa liver bermasalah? Karena ususnya kotor bisa, atau keracunan logam berat juga bisa. Bisa jadi pembuluh darah bengkak itu karena adanya asam urat. Kenapa asam urat? Karena darah kotor tidak semuanya bisa dibuang oleh ginjal. Kenapa hal itu terjadi? Satu, bisa jadi ginjalnya bermasalah, kapasitas pembuangannya turun, misalkan batu ginjal, atau ginjalnya bergerak, atau ginjalnya tertutup lemak. Tapi bisa jadi ususnya kotor, sehingga nutrisi yang diserap oleh darah ini selalu terkontaminasi oleh kotoran usus itu, sehingga jumlah kotoran terlalu banyak melebihi kapasitas ginjal, sehingga darah-darah kotor yang tidak bisa dibuang oleh ginjal itu menjadi asam urat, dan itu menyebabkan bengkak atau di pembesaran di pembuluh darah kapiler ketika dia menumpuk di situ.
Tapi bisa juga gula darah. Nah, kasusnya seperti itu. Kalau ngomong seperti yang saya jelaskan ini, maka penanganan saraf kejepit harusnya bukan hanya sekedar dengan pijat shiatsu atau pijat chiropraktik. Kalau di luar negeri shiatsu itu Jepang, nama Jepang. Sama sebenarnya, chiropraktik dan shiatsu sama. Pijat memakai tekanan berat badan. Kalau yang saya latihkan yaitu pijat pemecah atau pijat shiatsu. Bisa jadi bukan hanya pijat yang dibutuhkan. Kenapa? Kalau bantalan sendi ini dengan pijat itu masuk katakan, tapi pembuluh darahnya tetap bengkak, dia tetap gencet saraf sehingga sarafnya tetap terjepit. Maka sebaiknya pengobatan saraf kejepit itu lakukan dengan pijat pemecah, di mana ketika pijat pemecah itu di tulang belakang itu diulang-ulang. Jadi ditarik ke bawah, dorong ke atas, tarik ke samping atau dorong ke samping, nanti tusuk-tusuk, diperbanyak gerakan-gerakan itu, terapi-terapi itu. Terus kemudian setelah itu selesai, sebaiknya atau boleh dikatakan malah seharusnya langsung dilakukan terapi pijat getar saraf memakai timun atau wortel. Sampai semua sudah saya latihkan pijat getar saraf, yaitu pijat dengan listrik. Tarik turun terus di sisi sendi sama di tengah sendi, terus naik turun terus tulang belakang itu sampai tulang ekor, terus sekitar setengah jam tarik, naikkan ke atas, tarik turun, naikkan ke atas lagi, terus di sendi-sendi itu. Kalau perlu ditusuk-tusukkan juga di sela-sela sendi itu. Nah, setelah setengah jam dilakukan getar saraf dengan timun tadi, langsung dibekam. Seluruh sendi rapat, kiri kanan atas bawah rapat. Misalkan sampean bekam dari samping-samping kiri, samping kanan, samping kiri, samping kanan, kan masih ada celah itu. Setelah itu bekam lagi dengan kop-kop yang kecil. Setelah kop-kop besar diambil semua, ada celahnya itu dibekam lagi. Jadi semuanya rata, dibekam semua rata. Darah yang keluarnya paling banyak bisa diulang, tusuk lagi. Masih keluar banyak, tusuk lagi sampai 3 kali. Insya Allah pengobatan saraf kejepit akan lebih berhasil dengan metode seperti tersebut. Nah, pijatnya yang paling baik itu tetap memakai ramuan bawang merah, bawang putih, dan ketumbar. Ambil bawang merah 2 butir, bawang putihnya 2 butir, diulek atau di blender, diberi bubuk ketumbar 1/4 saset saja, tambah air sedikit, ditambah minyak kayu putih. Jangan GPU, jangan Gandapura, jangan minyak yang lain. Pakai minyak kayu putih. Kalau uang Anda lebih banyak, bisa pakai minyak cengkeh. Intinya apa? Yang sampai gunakan untuk urut itu base-nya itu harus air, bukan base-nya minyak. Sehingga ketika base-nya air itu dia akan meresap ke dalam darah, dan itu nanti dia akan masuk ke pembuluh darah tersebut, pembuluh darah kapiler itu. Di babak penampungan pembuluh darah itu dia masuk, kemudian nanti dia akan bereaksi dengan darah kotor yang tadi yang ngumpal menjadi encer, sehingga bisa dibekam dengan mudah. Sisanya nanti bisa dibawa oleh darah, dibuang lewat ginjal atau lewat keringat. Insya Allah dengan metode seperti ini akan membawa kesembuhan lebih banyak, akan membawa keberhasilan lebih banyak insya Allah. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.